Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Analisis wacana. Sebelumnya, apa itu analisis wacana? Kalau menurut Wikipedia, analisis wacana merupakan suatu kajian yang meneliti atau menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk tulis maupun lisan terhadap para pengguna sebagai suatu elemen masyarakat. Nah, yang akan kelompok kami bahas itu tentang sejarah perkembangan analisis wacana, prinsip pemahaman wacana, dan metode analisis wacana. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Abdul Aziz, Wulan Dwi Fitriani, Melinda Bel Anggraini, dan Rindi Septiana. Untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh Rindi Septiana. Analisis wacana atau discourse analysis sebagai disiplin ilmu dengan metodologi yang jelas dan eksplisit baru benar-benar berkembang secara mantap pada awal tahun 1980-an. Berbagai buku kajian wacana terbit pada dasawarsa itu, misalnya Stubbs 1983, Brown dan Newell 1983, dan yang paling komprehensif karya Van Dijk 1985. Pokok perhatian analisis wacana juga terus berkembang dan merebak pada hal-hal atau persoalan yang banyak diperbincangkan orang di masa sekarang, seperti perbedaan gender, wacana politik, dan emansipasi wanita, serta sejumlah masalah sosial lainnya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Wulan Dwi Fitriani. Prinsip pemahaman wacana. Untuk memahami suatu wacana diperlukan kemampuan dan cara-cara tertentu. Kemampuan berkaitan dengan pengetahuan umum seorang analis wacana. Sedangkan cara-cara tertentu yang dimaksudkan adalah prinsip-prinsip pemahaman terhadap wacana. Beberapa cara atau prinsip yang akan dibahas kali ini adalah prinsip analogi dan prinsip penafsiran lokal. Prinsip analogi. Wacana merupakan unsur kebahasaan yang sekaligus melibatkan berbagai aspek, baik internal maupun eksternal, baik verbal maupun nonverbal. Wacana pada dasarnya mengandung sejumlah pengetahuan dan informasi yang tidak begitu saja mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Prinsip ini menganjurkan kepada pembaca, pendengar, atau siapapun yang ingin mengkaji wacana, baik tulis maupun lisan, agar menyiapkan bekal pengetahuan umum, wawasan yang mendalam, atau pengalaman dunia yang luas dalam menganalisis wacana. Anjuran ini sama sekali tidak berlebihan, mengingat wacana sebenarnya adalah kristalisasi dan sekaligus simplifikasi dari berbagai aspek kehidupan manusia yang menyatu secara komprehensif, utuh, dan lengkap. Prinsip analogi mampu menjelaskan gejala bahasa yang terbukti berserakan di sekitar kita. Sebagai contohnya, wacana tulis pemulung dilarang masuk ke wilayah ini. Wacana itu muncul dari latar belakang dan sebab yang jelas. Secara sosial, pemulung telah menjadi suatu profesi atau pekerjaan tersendiri. Yang dikerjakan adalah memulung atau memungut barang-barang bekas dan tak terpakai yang dibuang oleh pemiliknya. Jadi wajar saja bila para pemulung mencari barang-barang tersebut di sekitar pemukiman. Namun demikian, banyak masyarakat kampung yang tidak menghendaki wilayah mereka dimasuki oleh pemulung. Karena pemulung terkadang memiliki profesi ganda, yaitu di samping memulung atau mengambil barang bekas, pemulung juga mengambil barang yang masih dipakai penduduk, seperti pakaian sedang dijemur. Dari pengalaman itulah, warga memutuskan untuk menulis wacana penolakan masuknya pemulung ke wilayah mereka. Selanjutnya, prinsip penafsiran lokal. Prinsip penafsiran lokal atau prinsip interpretasi lokal digunakan sebagai dasar untuk menginterpretasikan wacana dengan cara mencari konteks yang melingkupi wacana itu. Konteks yang dimaksud adalah wilayah, area, atau lokasi setting tempat wacana itu berada. Konteks tersebut sangat bergantung pada jenis wacana yang sedang dianalisis. Apabila wacana tulis, maka konteks atau lokal yang dimaksud adalah konteks di sekitar media yang digunakan sebagai sarana lahirnya wacana itu.
Jika wacana dilahirkan dari konteks tutur lisan, maka pendengar atau lawan tutur harus melihat konteks yang terdekat dengan lahirnya wacana tulisan tersebut. Sebagai contohnya, ibu berkata, "Ani, lampu kamar tamu dinyalakan." Ani menjawab, "Iya, Bu." Bila Ani memahami perintah ibunya, ia akan segera menyalakan lampu kamar tamu di rumah mereka, bukan kamar tamu di rumah orang lain. Oleh karena konteks dialog mereka berlangsung di rumah sendiri, maka di konteks lokal itulah yang harus dipahaminya. Dan jawaban Ani tampaknya mengisyaratkan pemahaman itu. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Abdul Aziz. Metode analisis wacana. Metode distribusional adalah suatu metode untuk menganalisis sistem bahasa atau keseluruhan kaidah yang bersifat mengatur di dalam bahasa berdasarkan perilaku atau ciri-ciri kebahasaan tertentu. Metode ini digunakan untuk tujuan analisis struktur wacana secara internal. Dua metode pragmalinguistik adalah gabungan analisis pragmatik dan linguistik struktural. Metode ini mengkaji tentang cara bagaimana para penutur dan penutur dapat memakai dan memahami tuturan sesuai dengan situasi yang tepat. Selanjutnya, yang C, metode analisis konten atau analisis isi, digunakan untuk menganalisis isi dari suatu wacana. Berkaitan dengan analisis wacana, analisis konten digunakan untuk dua tujuan. Jadi analisis konten itu memiliki dua tujuan. Yang pertama itu tujuan deskriptif atau mendeskripsikan struktur dan isi wacana, dan tujuan informatif atau membuat kesimpulan suatu maksud dan akibat dipakainya sebuah wacana. D. Metode deskriptif. Metode deskriptif dapat digunakan untuk menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan fenomena objek penelitian. Metode ini menjelaskan data atau objek secara natural, objektif, dan faktual. Metode deskriptif dapat diterapkan itu misalnya pada penelitian wacana surat kabar. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami terkait dengan sejarah perkembangan analisis wacana, prinsip pemahaman wacana, dan metode analisis wacana. Jika ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.